akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak, kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru. Oke, baiklah Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Pada video kali ini kita akan membahas kurikulum baru yang sudah dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 25 November kemarin, bahwasanya tahun 2022 akan ada kurikulum baru. Nah, langsung saja kita cek. Ini kita mulai dari yang SMA saja, karena kebetulan saya mengajar di SMA, jadi lebih paham mengenai materinya. Untuk filenya nanti boleh di-download di kolom deskripsi. Nah, perubahannya itu adalah dapat kita lihat pada kelas 10 SMA ini, beberapa perubahan terkait struktur materi pelajaran SMA di kelas 10. Pada kurikulum 2013 dapat kita lihat di mana siswa kelas 10 siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA IPS atau bahasa budaya. Jadi kelas 10 itu begitu masuk ke kelas 10 mereka sudah langsung dibagi jurusan. Arah perubahan dapat kita lihat di sini. Nanti di kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar ini belum ada peminatan. Ini sepertinya kembali lagi pada KTSP tahun 2006 ya. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Jadi seperti yang sebelum tahun 2013, sebelum KTSP 2013 dimunculkan, siswa-siswa juga belum ada peminatan. Nah, di sini dikatakan di kelas 10 siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Ini sama dengan kurikulum yang sebelumnya ya, sebelum 2013 itu. Mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA yaitu Fisika, Kimia, Biologi 6 JP per minggu. IPS itu Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi 8 JP per minggu. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih sistem blok, yaitu tim teaching dalam perencanaan. Namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Sebagai mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri, terintegrasi tim teaching dalam perencanaan pembelajaran. Nah, di sini dikatakan setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Nah, yang menarik di sini adalah siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberi inspirasi terkait topik yang dipilih. Nah, kemudian di kurikulum 2013 di sini tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS, mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, dan ekonomi dan sebagainya. Di sini mata pelajaran ini dikelompokkan menjadi IPA dan IPS, hampir sama sebenarnya ya. Nanti kita lihat lagi perubahan-perubahannya yang lain. Berikutnya ini alokasi waktu. Nah, alokasi waktu nanti dapat dilihat langsung saja nanti dilihat di deskripsi nanti untuk dipelajari lagi alokasi waktu ini ya. Nah, berikutnya kita lihat perubahan yang terjadi di SMA kelas 11 dan kelas 12. Di kurikulum 2013 itu di sini dikatakan siswa yang masuk ke dalam program cenderung hanya akan mempelajari disiplin ilmu tersebut saja. Kesempatan untuk eksplorasi disiplin ilmu yang lain semakin sempit. Siswa perlu mengambil keputusan tentang studi di perguruan tinggi sejak lulus SMP. Dan kajian menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang merasa salah jurusan. Nah, ini. Kemudian berikutnya terjadi stratifikasi program, di mana IPA dianggap lebih baik daripada yang lain. Dan kesempatan untuk masuk ke berbagai program studi di perguruan tinggi lebih besar untuk lulusan program IPA. Berikutnya ini dasarnya di kurikulum 2013, angka siswa masuk perguruan tinggi masih rendah. Arah perubahan, siswa memilih mata pelajaran dari kelompok pilihan. Jadi seperti yang tadi itu, siswa memilih mata pelajaran dari minimum 2 kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Total jamnya itu 40 per minggu, JP untuk mapel pilihan 22 JP per minggu. Nah, kemudian di sini ada 5 kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan. Nih, sekolah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan capaian pelajaran. Nah, ini dikemukakan di sini sekolah membuka minimum 2 kelompok mata pelajaran.
Apabila sumber daya memungkinkan, sekolah dapat membuka lebih dari 2 kelompok. Yang ini maksudnya. Ini mimpiran IPS. Kemudian kalau misalnya nanti memungkinkan sumber dayanya, maka bisa dibuka program bahasa, vokasi, seni, dan olahraga. Ini cakupan daripada alokasi mata pelajaran SMA kelas 11 dan kelas 12. Ini yang SMA ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar di SMA itu adalah adanya perubahan di kelas 10 nanti mereka langsung masuk secara bersama. Kemudian di SMP dapat kita lihat ini ada perubahan kurikulum 2013 informatika sebagai mata pelajaran pilihan. Ini karena adanya pertimbangan ketersediaan guru. Perubahan yang dilakukan di kurikulum penggerak nanti, di kurikulum Merdeka Belajar, arah perubahannya itu adalah informatika sebagai mata pelajaran wajib. Nah, guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Nah, jadi ini tidak lagi menjadi pilihan tapi wajib untuk informatika ini, teknologi informatika komputer. Kita lihat di SD lagi, ini dapat kita lihat di perubahan di SD. Perubahan di SD itu IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Kemudian arah perubahan di kurikulum Merdeka Belajar, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Nah, ini materi baru ini IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebagai pondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMA. Jadi di SMP. Jadi di SMP nanti baru dibagi. Pendekatan tematik pada SD, pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran tematik dan sebagainya merupakan kewenangan satuan pendidikan. Sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Nah, walaupun Merdeka Belajar ini sudah dicetuskan, tapi sekolah masih tetap menggunakan boleh menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Ini yang perubahan-perubahan yang terjadi pada SD. Langsung kita lihat lagi di perubahan yang terjadi pada PAUD pendidikan anak usia dini. Anak usia 5 sampai 6 tahun ini kurikulum 2013 per minggunya itu 900 menit. Arah perubahan per minggu itu sekitar 1050 menit. Asesmen merujuk pada STPPA. Nah, ini yang guru PAUD ini mungkin sudah tahu. Kalau yang di arah perubahan Merdeka Belajar ini, asesmen merujuk pada capaian pembelajaran. Asesmen harian perlu dilaporkan. Nah, ini setiap hari ini guru PAUD melaporkan ini. Kemudian kalau yang di arah perubahan, asesmen dilaporkan cukup asesmen semester. Pendekatan pembelajaran berbasis tema. Pendekatan pembelajaran berbasis literasi. Buku bacaan anak-anak dan bahan teks lainnya. Jadi ini bukan lagi berbasis tema, tapi pendekatan ini berbasis pada literasi, buku-buku bacaan. Berikutnya itu adalah pembelajaran kalistung, atau sering kita sebut dengan baca tulis hitung, yang dipersepsi sebagai kegiatan drilling, school education. Di sini pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam capaian pembelajaran melalui kegiatan bermain belajar. Nah, ini bebas. Ya. Nah, inilah perubahan-perubahan yang kemarin dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Katanya ini sudah diuji cobakan di sekolah penggerak dan ini nanti akan dibuat menjadi kurikulum baru